Oke bro, kembali lagi bersama gua Tatu Putra Kurnia di Motomedia Never Ending Story. Let's go, let's go! Yeah! Let's go! Hip hop! Nah, jadi kali ini gua mau review motornya nih dari Mas Dimas nih. New NMAX yang di belakang gue ini berspesifikasi apa nih Mas? Standar porting. Standar porting. Itu Terus bebas. juga gue mau review kekurangannya NMAX New dan kelebihannya NMAX New. Jadi pantengin terus channel gue. Oke, Mas, boleh diperkenalkan dulu nih buat netizen. Nah, nama yang gue pada kepo. Dimas. Gue tinggal di Joglo, Jakarta Barat. Domisilinya di situ. Umur gue 23 tahun. Masih bekerja. Udah. Bekerja. Kerja motor hedon banget. Mantep. Enggak lah, ini mah masih biasa aja dah kata-kata gue. Oh iya, Mas Dimas. Nah, ini kebetulan ini kan motornya udah ada nih di belakang kita. Jadi yang mungkin bakal gua tanya itu dari fitment dulu kali ya. Ya boleh. Baru nanti kita ke bagian mesin. Boleh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahas motor ya guys, lebih enaknya sih kita ngelilingin motornya ini karena bisa kelihatan visualnya ya, bener nggak Mas? Full body gitu ya, Iya, kan dilihatin full ya. body. Cuma ini ada yang menarik dari gua ya. Yang paling pertama banget gua lihat itu di motor ini nggak pakai rem depan. Modelnya kayak drag-drag. Iya nggak sih Mas? Iya, kayak Modelnya gitu. kayak drag-drag gitu. Iya. Cuma, nah terus kalau buat kayak gini nih, Mas Dimas, Nah, gimana tuh? lu suka ada kendala nggak sih? Kan ngeri banget nggak sih kan di Jakarta paling kayak jalanan itu padat ya kan? Iya, padat. Kayak misalkan tahu-tahu lu lagi kayak suntuk banget dengan macet, tahu-tahu lu pengen ngebut, tahu-tahu lu nggak lupa itu, nggak Iya. kalau anjir nggak ada rem depan. Kadang Pernah kalau nggak gue sih yang bawa, gue udah inget nih, dibilangin sama mekanik nih hati-hati. Mm-mm. Rem depan nggak ada piringannya. Oh ya udah, gue akhirnya sehari 2 hari udah terbiasa. Cuma kadang-kadang pas gue bawa ngebut, tau ada orang nyebrang gitu, itu gue rem belakang doang kan. Ban agak belakang tuh agak split sedikit, karena rem belakang doang. Nah terus juga lu tuh dapat inspirasi dari mana Mas? Motor buat harian terus lu nggak pakein dis depan. Gimana ya? Masalahnya nih kemarin motor juga habis dipakai yang lain juga. Nah ini juga salah satu yang bikin gua penasaran dari motornya Mas Dimas. Kenapa gua bisa duduk berdua di sini sama Mas Dimas. Terus juga ya kebetulan orangnya bisa. Ya dari ini nih. Yang pertama banget gue lihat dari Nggak ada rem nggak depan. Oke. remnya. Oke, gokil. Nah terus juga gua lihat ini motor modifannya simple ya guys. Jadi nggak terlalu gimana ya, kalau gua itu di otomotif nggak terlalu memperhatikan banget yang kayak gimana sih, head-on nggak juga ya, Brand gitu. brand juga nggak, tapi paling tidaknya ya lu bagaimana caranya bisa mengcompare semuanya jadi sesuatu hal yang enak dilihat. Iya. Nah itu menurut gua, jadi nah Mas Dimas ini salah satu yang menurut gua oke banget motornya. Thank you Mas Nah, sebelumnya ya. Terus juga nih Mas, ini bodi juga, tadi kan gue lihat dari jauh ya, Nah, motornya Mas Dimas ini kan gue lihat dari jauh tuh warna hitam. Oh, warna Ternyata hitam. pas gue tegesin tuh ini kayak ada hologram siralik gitu gak sih? iya. Jadi gue emang sengaja awalnya tuh ini motor gue repaint. Cuman nggak gimana ya, gue mikirnya nih STNK hitam nih. Gue nggak mau lari dari STNK. Gue mikir apa ya yang belum ada. Gue pengennya belum ada gitu. Gue lihat di pas itu gue lihat di Malaysia ada namanya hologram. Belum ada yang ngecat. Akhirnya gue minta tolong temen gue ngecat di dekat Binus itu temen gue. Lu bisa nggak ngecat kayak gini segala macam? Oh ini namanya hologram, bisa. Ya udah akhirnya gue terapin dan gue lihat yang warna hologram baru di Bali dipakai. Di Iya. sini belum ada. Belum. Akhirnya gue pakai. Tapi nggak tahu ya kalau ada yang pakai ya duluan ya. Iya. Nah ini juga body ini warnanya dari siralik hologram kan? Iya, secara hologram. Nah terus juga lu untuk
biaya ngecat kayak gini nih mas, lu ngabisin budget berapa sih? Gua biaya ngecat pas itu sih sama karbonnya sih mas. Sama karbon sekalian? Sama karbonnya sekalian, tapi kalau Oke. biaya ngecat doang gua Kalau biaya habis ngecatnya aja? 1,8 kayaknya. 1,8 guys. Jadi kalau lu pada mau ngecat model kayak Mas Dimas ini, model apa? Si Rally Hologram. hologram ya. Iya. Itu di range harga 1,8. Nah, terus kita lanjut lagi nih Mas Dimas. Untuk kayak gua kan nih anaknya road race banget nih. Cila, road race Anaknya road race banget. banget. Nih. Karena ini kan gue pas gue lihat ban lu tuh pakai Diablo Rosso Sport, Iya. bener nggak? Bener. Nah, kenapa nggak lu pakai Rosso 2 gitu? Kan Corsa- kalau buat Rosso 2 tuh kan kayak buat daily, terus kalau misalkan ini lu mau miring-miring gitu kan bisa. Iya sih, kemarin pengennya begitu. Cuman pas gua ke dealer tempatnya, gua mikir-mikir kayak Corsa 2 harganya juga beda dikit sih memang. Cuman kata orangnya, ini kalau buat harian lu sayang-sayang mas. Satu. Iya. Kedua, ukurannya nggak ada karena mekanik gue mintanya yang depan 80-80. Oh, gitu. Iya, ini iya. sarannya mekanik, bukan gue yang mau. Ah, ah, Gue ah. sebenarnya pengen malah bilang, Mas, yang bikin motor gue kan Mas Febi. Iya. Mas Febi gue bilang, Mas, gimana kalau belakang 100/80, depan 980? Iya, 980. Terserah, tapi keberatan. Kalau lo motor mau enak, ukuran yang kemarin gue kasih, ya inilah jadinya kayak gini. Makanya Iya. gue ikutin. Tapi memang sih ya kalau buat daily Rosso Sport itu ya masih oke. Iya, masih oke sih. emang. Perbedaannya kalau sama Rosso 2 ya pasti bakalan lebih habis cepetnya Cepet itu habis. Rosso 2. Iya. Terus juga ya bener juga sih, gue setuju juga sama mekanik lu mas. Kalau dia bilang lu pakai belakang 100/80, depan 90/80, ya pasti berat sih. Berat Dan emang. juga buat look menurut gue ya, ya jadi kayak motor gimana ya, motor aslinya NMAX ya. Oh, masih NMAX. Iya, jadi Oh, menurut gue orang gede. menurut lu begitu, tapi banyak temen gue yang bilang kayak ban kekecilan, ah udahlah biarin, udah terlanjur gua Iya. pasang ya gimana kan. Tapi kan ini juga motor nggak selalu keluar kan. Nggak selalu keluar, kadang-kadang di rumah mulu. Kadang-kadang di luar, berarti kan untuk harian masih ada lagi motor. Masih ada lagi mas. Jadi kalau dari segi ban nih ya kan. Terus yang lebih gue menariknya lagi, ini tuh nggak terlalu banyak part-part yang apa ya? Diganti. Branded. Iya branded, jarang. Lah, kayak katakan misalnya di baut ya. Iya. Rata-rata kan yang gue lihat itu kan di baut kayak orang pada pakai titanium gitu. Nah, lu kenapa sih Mas nggak pengen coba pakai titanium atau Probolt gitu nih? Kalau gua pribadi ya mas ya, gua orangnya kurang suka kayak perintilan-perintilan baut gitu loh. Maksud gua kayak ini totalnya berapa sih? Kan full body banyak nih. Full Gue body. habis total tuh gue tanya ke bengkel pas itu, adalah bengkel pokoknya Probolt full berapa mas? Buat NMAX New sekitar 1,5 sampai 2 juta. Gue langsung mikir, gue buat doang 1,5 2 juta sampai 2 juta. Kayak gue langsung mikir, buat yang Kayak lain nggak aja make deh. sense gitu Iya, ya? nggak make sense Nggak banget make gitu. sense banget kalau cuma kayak gua sekedar pribadi. baut sampai habis 3 juta, 2 juta Iya, lah kalau katakan gitu. buat gue pribadi gitu gue kurang suka. Terus kelihatannya juga terlalu rame. Nah iya. Gue kurang suka. Tapi juga kalau menurut gua juga memang ya sudut pandang memang banyak ya. Iya, banyak Dari banget sudut otomotif tuh pandangnya. aspeknya banyak menurut Iya. gua. Iya, dan kembali lagi ke selera. Iya, kembali ke Tapi selera si kalau owner. untuk gua juga gua setuju sama lu Mas. Karena apa ya, masa ya gua harus buat baut aja habis gitu. Juta, iya. Sedangkan gua bisa ngaplikasiin baut biasa aja bisa enak gitu dilihat. Iya. Iya kan? Nah, ini juga terus nih Mas. Kayak cover radiator nih ya. Kenapa lu copot? Kenapa dicopot? Nah, Gua kurang suka karena looknya yang standar ya. iya. Kayak biasa aja gitu. Jadi akhirnya ini pertama 2 kali ganti. Awalnya gue pakai yang standar, terus kurang cocok gue copot. Gue pakai yang biasa tuh yang aftermarket. Kalau pas ganti velg, gue lihat kok warnanya beda sendiri. Akhirnya gue copot deh. Pakai yang standar aja, kayak begini aja. Dan satu lagi nih Mas, ini yang jarang banget ya menurut gua kalau dari orang penggemar motor otomotif roda 2 terutama, kayak shock nih. Ini shock lu masih standar kan? Standar nggak ada apa-apain. Kan yang gue lihat rata-rata orang tuh udah kayak shock breaker tuh udah pada ganti kayak Ganti Ohlins, semua, iya. misalkan Ohlins atau YSS, KTC gitu. Kenapa sih lu masih banyak nih? Sebenarnya gue lihat di motor lu masih banyak kayak part-part standar yang masih lu tempel di motor lu. Iya. Nah, lu pasti punya alasan dong. Nah, lu boleh jelasin nih ke teman-teman nih. Alasan gue pribadi ya gini. Kalau gue mikir apa yang perlu gue ganti dulu, gue ganti. Nah ini kayak velg, gue ganti karena gue pas itu pakai velg standar. Emang gue udah repaint segala macam. Terus ban itu tuh udah sampai botak banget. Terus gue mikir, Gitu.
gue beli ban, gue lihat-lihat harga velg standarnya tuh buat buat velg standar bannya tuh sekitar habis 700. Terus gue lihat-lihat apa gue ganti konsep ya? Iya. Akhirnya gue kepikiran deh ganti velg karena mekanik gue juga bilang minta Iya. velg jari-jari. Ya udah sekalian ntar gitu. Ya, dan juga ini sebenarnya konsep udah lama menurut gue ya. Lama banget. Orang enggak, bukan motornya ya. Oh, bukan motornya. Konsep orang pakai jari-jari itu kan rata-rata sekarang pada pakai racing. Iya. Kayaknya udah eranya udah mulai naik lagi nih. Iya. Yang pada pakai jari-jari nih. Yang gue perhatiin selama gue di jalan tuh banyak banget. Banyak banget, mulai banyak banget. Banyak banget yang tadinya racing nih ya. Sekarang udah pada mulai beralih ke jari-jari, bahkan sampai ke ring 17 sekarang juga mulai rame Mulai lagi. rame lagi. Gitu. Padahal ring yang 17 gitu tahun berapa gue lihat ya terakhir ya? Tahun 2016-an. Segituan nggak sih? 2013-an lah ya. Iya, segitu. 2013-2012 itu masih eranya ring 17. Iya, ring Kayak pokoknya misalkan jari-jari. Mio-Mio tuh pada diganti Iya. ring 17 gitu. Oke, ini juga pelek pakai apa nih Mas? Scarlett ya? Gua pakai Scarlett full set. Ukuran? Ukurannya depan 140, belakang 160. Oh iya, 140, belakang 160. 160. Iya, Iya, oh ya itu emang standarnya ya. Kalau di motor-motor buat ban-ban ukuran segini. Iya. Nah, terus juga nih, Bro, gua tuh ini gue bicara minusnya NMAX New ya nih Iya. Mas ya. Perbedaannya sama NMAX Old itu di body. Oke, kalau untuk look oke sih Iya. memang. Cuma yang gue nggak sukanya itu nih bagian sini nih guys. Lebar. Ini lebar. Satu ya mungkin kalau untuk yang bawah sih nggak ada masalah. Nah, ya kalau kan? buat bawah nggak ada masalah. Iya nggak ada masalah. Cuma kalau yang pas kalau lu mau boncengan gitu kayak sampai gitu-gitu. Sampai masih- begini loh, Mas. Iya. Lebar banget gitu. Nah ini juga ini kenapa lu copot? Apa mungkin itu alasannya? Enggak, itu Oh, nggak enggak. ngaruh. Itu dia rata sama body. Oh gitu. Itu gue copot gara-gara emang ini motor berjata terus Kevlar itu kan udah karbonan. Oh. Kevlarnya pecah. Karbon Kevlarnya Iya, pecah. satu doang. Ah, ah. Yang sebelah kan ada. Akhirnya udah ya gue copot dua-duanya aja lah sekalian Iya. gitu ya. Nah jadi gitu, jadi perbedaannya kalau sama NMAX Old itu yang gue suka kalau kalau gue pribadi kalau untuk buat boncengan kayak gitu lebih nyaman NMAX Old. Iya, emang. Cuma secara look gue masih suka sama NMAX New ini karena dia lebih kayak dinamis ya. Gimana ya gue nyebutnya ya? Lebih kayak elegan gitulah dilihatnya. Iya, kayak lebih elegan Hmm. bersih gitu. Nah, terus juga untuk fiturnya ini udah lebih elektronikalnya lebih mudah Banyak. daripada yang NMAX Old ya. Kayak Iya. sekarang dia udah ada Keyless. dia keyless ya, satu keyless terus dia kayak ada apa? Deteksi apa ya? Oh, itu traction control. Ya, Iya. itu. Biasanya Dan di traction control di motor-motor 250 cc Iya, doang. nah itu yang gue suka dari NMAX New itu, ya itu salah satunya. Terus untuk ke bagian depan nih, bagian depan masih nggak terlalu beda dengan NMAX Old, nggak terlalu beda. Cuma yang gue lebih sukanya itu gimana ya? Apa emang ini gara-gara motor enak dibawa ke sini, pas dibawa ke sini looknya begini, enak kan jadinya gitu. Jadi enak banget ya. Oke nih, Mas Dimas. Oh iya, lu buat muffler lu pakai Shigiro nih. Iya, gua Pavlor pakai Shigiro. Oke, ini Shigiro emang juga lagi booming banget ya guys. Kebetulan juga ini kalau nggak salah, oh dia warnanya silver ya, end Iya. cap-nya. End cap-nya silver. Lu udah pakai berapa lama Shigiro? Setahun, udah mau setahun ini. Udah mau setahun. Iya, udah mau Lama setahun. juga. Dan lu pernah ada kendala nggak sih di muffler ini? Nggak ada sih, nggak ada kendala. Dan lu emang dari awal modif itu udah pakai knalpot ini? Apa Enggak. sebelumnya udah pakai brand lain? Sebelumnya gue pakai brand-brand lain. Ini kayak motor udah 4-5 kali ganti deh. Oh gitu? Iya. Dari brand pertama ada brand yang di dekat Banten tuh nggak ada deh Oke, pokoknya. iya. Terus kedua ganti customan, ketiga ganti yang brand juga, Iya. 4 ganti brand. Akhirnya temen gue nyaranin Ah. ke sini. Ya udah masuk. Oke, kenapa lu menjadikan ini pilihan yang tepat buat motor lu? Pasti lu punya alasan dong. Kalau gue pribadi ya Shigiro paling tepat buat gue pribadi nih. Ah. Dari fitting, Fit. fitmentnya segala macam itu looknya sama bahan material bagus banget buat gue ya. Itu bener-bener enak dilihat. Kalau lu misalkan nih, sorry ya guys, iklan dulu. Mungkin iklan dulu nih. iklan. Nah, kalau lu kenapa? Itu kan alasannya nih. Ah. Terus kalau lu dari misalkan nih lu nggak cuma hanya suka dari eksteriornya juga dong. Iya. Maksudnya dari interiornya ke performa motor lu gimana? Kalau untuk performa sih, alhamdulillah sih, gue puas banget sama yang ini. Puas banget Iya, sama puas ini banget. muffler. Dari yang spek pertama standar kirian sampai sekarang standar porting, ini enak banget beneran. Jadi guys, jangan lupa pakai Cobain deh. Shigiro.
Beneran. Si Jiro bore up dong. Itu Mas Pandu tuh speed tuning tuh ya. Gue tandain lu Mas. Besok lu kalau nggak datang ke sini ke konten motornya dia, awas lu. Kuat. Nah, Mas, ini kan tadi kita udah bahas soal dari performa sampai ke looknya dari Iya. knalpot nih ya. Nah, ini untuk lu beli si Jiro ini di range harga berapa? Kalau harga pas itu sih awal-awal banget gue beli 1,1 sih, 1,1 segitu. 1,1 yuk karena udah Ya, udah lama ya. banget itu. Oh, Sekarang lu- udah itu ya tanya aja langsung ke IG-nya si Jiro dah. Oke, Harganya nah baru. ini kita udah bahas dari muffler, kita Tar dulu Mas. Gua mau tanya deh, ini kan si Jiro. Terus Ah. gue liat gue sering mantekin IG-nya si Jiro Ah, kan. Itu ada yang baru tuh. Kayak Oh, Kenochi. iya. Itu Kenochi tuh Kenochi. brandnya si Jiro apa gimana? Nah, jadi gini Mas, boleh gue jelasin ke lu. Nah, jadi memang si Jiro ini punya brand kedua dari Oh, brand kedua. si Jiro, yaitu Kenochi. Nah, kenapa Kenochi ini terlahir, sorry guys, ini iklan lagi ya. Jadi Kenochi ini lahir karena awalnya konsep dari si Jiro ini kan sebenarnya yang buat tahu informasinya dari ownernya itu main hanya di Matic 150 up. Oh, Masih kayak Matic 125 masih kayak Vario 125 masih bisa. Nah, seiring berjalannya waktu banyak permintaan lah. Oh, banyak Untuk permintaan daripada Matic netizen. yang Matic series yang seri 110 cc. Yang kayak Beat, Scoopy dan lain-lain Mio. Oh, mereka pada minta buat si Jiro banyak ya? banget minta untuk si Jiro. Nah, akhirnya setelah gua cari informasi juga dari ownernya, yaitu Pak Haji, dia bilang untuk di si Jiro ini hanya untuk paten di motor Matic 150 saja gitu. Jadi buat kalian kalau misalkan mau beli knalpot Kenochi, sebenarnya nggak jauh beda, sama persis sama si Jiro, hanya yang membedakan itu untuk Matic series 110 sampai 150, bahkan bisa lebih. Oh, berarti gua kalau beli Kenochi gua taruh sini boleh kali ya? Boleh dong, Oh, boleh boleh, banget. Ntar Jadi, kapan-kapan. jadi kalau lu mau beli juga, lu boleh kasih tahu ke teman-teman lu juga yang misalkan kayak, Dek, si Jiro ada nggak sih yang buat Matic 110 gitu? Ya lu bilang ada, boleh juga. Lu mau beli tapi mereknya beda, tapi tetap sama gitu Oh. dari material, terus juga untuk kayak look sampai performanya itu semua sama. Soalnya pas gua pertama kali ini beli knalpot nih, teman-teman gua pada nanya itu knalpot apa tuh, knalpot apa? Si Jiro, brand baru pas itu kan. Ada nggak nih buat bis? Kayak ganteng nih buat bis segala macam. Wah, gua nggak tahu deh. Akhirnya gua tanyain Pak Haji, belum keluar. Nah, oh berarti ini sekarang ya Kenochi itu buat 110 ya? Betul. Nah, terus juga yang bikin orang menurut gua pada tertarik sama si Jiro ya, yang dari first impressionnya dia pasti ngeliat di end muffler, di end cap-nya. Ya, end cap. Karena dia beda dari yang lain kan. Beda banget dari yang lain. Nah, terus juga Jujur di aja beda. Kenochi ini nanti juga udah ada sebenarnya, udah bisa kalian pesen juga. Mas Dimas juga kalau mau pesen udah bisa. Jadi yang membedakan yang Kenochi sama si Jiro itu di end cap-nya itu batik Mandalika. Oh, kalau Kenochi berarti ujungnya Batik Mandalika. batik. Dan menurut gue itu lebih keren banget Emang sih. Kenochi. Jangan lupa beli guys. Beli coba, gue juga pengen beli nih soalnya. Oke, iklannya udah kita stop dulu iklannya. Nah, kita balik lagi nih ke konsep awal kita bahas motornya Mas Dimas nih. Oh iya. Kita beralih ke motor ini dan ada salah satu yang gue lihat nih. Biasanya kan kalau orang motor-motor masih ini kan masih buat daily juga lah, semi daily kan. Semi daily. Ini standar lu nggak ada kemana Mas? Standar 2 lu? Standar 2 gua ini jadi ceritanya ini sebenarnya pas pakai velg standar masih ada. Pas pakai velg ini pas gue cobain bawa tuh enak banget ngerebah, sampai musrok. Nah, Oh, standar gitu? 2 mulu tuh. Pas gua kejadian nih, gua lagi mau nongkrong, standar 2 gua giniin kan, gua berdiri, tek, kok kayak ngelos. Gua bengkokin, yah bengkok, patah standar 2 gua Mas, makanya gua copot. Oh, berarti lu tuh juga ada doyan cornering ya? Iya, gua Miring-miring gitu. Iya. Sebenarnya kalau lu doyan miring-miring gitu ya, menurut gua pribadi, lu kalau pakai ban Diablo Rosso Sport ini lu nggak rekomendasi sih, menurut gua ya. Oh, menurut lu nggak Lebih rekomendasi Rosso 2 nih, Corsa 2, sorry, Corsa 2. Itu oke banget, cuma memang karena ukurannya nggak ada ya. Iya, ukurannya nggak ada. Buat motor ini. Nah, terus juga, ini juga fittingan dari joknya juga oke banget. Nih lu jok kulit pakai apa nih Mas? Apa Ini custom? gua pakai throttle up kulit joknya. Jadi Oh. standar. Gua mikirnya kayak gini awalnya. Ini jok kok kayak agak kegedean terus yang kadang-kadang kalau gue gonceng temen nih
itu suka ngeluh, kok panas banget ya, panas banget. Padahal udah empuk banget, yang standar dia tuh udah empuk banget. Cuman emang gue pikir-pikir kata teman-teman gue mungkin kembukan kali, coba lu papas. Akhirnya gue liat di IG, gue lihat konsepnya dari NMAX lama. NMAX lama. Old, ya. NMAX ini belum ada nih yang mapas, gue pas itu belum nggak ketemu, gue nggak ketemu. Akhirnya udah deh cobain aja. Nih mas contohnya kayak gini, lu bikin kayak gini, udah. Akhirnya jadi deh kayak gini. Tapi oke banget sih, Mas. Alhasil dicobain enak, bener-bener enak. Nah, ini lu kalau misalkan untuk modif ini dari untuk modif joknya lu habis berapa nih? Jok gua, kulit jok gua beli 120 sorry, yang 1 meter 120.000, panjang. 120, masangnya 50 sama berarti papas. 170.000 lah Iya. ya. Tapi oke banget sih. Terus juga ini yang gue lihat lagi ada yang menarik dari motor lu nih, Mas. Apa tuh? Itu Kevlar kan? Ini lu karbon Kevlar kan? Iya, karbon Kevlar. Nah, ini lu nge-karbon Kevlar ini yang gue tahu tuh namanya karbon Kevlar. Hah. Itu kan nggak murah ya. Ah, ini Ya, lu habis gitu deh. berapa nih kalau lu nge-karbon? Dan lu nge-karbon tuh di mana? Oh, gua kalau Kevlar nih sekalian ngecat pas itu. Jadi pas Oh iya, ngecat, sekalian ya. nah, jadi motor nih, ini juga ngecat tuh gara-gara bukan gue pengen kecat, enggak. Motor baru beli setelah 6 bulan crash. Terus lo mau ngecat doang. Nih teman gue yang ngecatin ngeracun emang tuh orang. Tahu-tahu nih Mas Barat nih, siripnya yang sirip kanan kiri. Ya udah diapain enaknya dong dicat. Kalau dicat gue kayak kurang suka ngeliat yang badu kelas dicat gitu. Gue kurang suka. Akhirnya diapain ya? Gue liat Kevlar. Ya udah Kevlar berapa? Udah Kevlar segini. Akhirnya gue kena pokoknya sama ngecat itu 2,7. 2,7. Sama ngecat ya, sama ngecat. Berarti kan udah sebelumnya udah lu kasih tahu ngecat aja 1,8. Iya. 1,8 kalau hasilnya jadi 2,7 ya lu tahu sendiri harganya Iya. ada berapa tuh buat Kevlar. Itu Jadi- itu 2,7 sama sirip. Heeh. Ini sambungan jok, terus tutup bensin sama ini sama stang tuh. Udah itu aja sih Kevlaran gua. Nah, terus juga nih Mas, yang gue sayangin dari lu nih. Ini depan nih konsepnya udah Kevlar nih ya, lembut belakang. Kalau menurut gua spakbor itu lebih bagus lu Kevlar juga, Mas. Kevlar. Lu Kevlar juga. Tapi mungkin lu punya alasan tersendiri gitu. Mungkin kenapa nggak lu Kevlar mungkin ya? Enggak, itu juga potong spakbor juga. Awalnya sih gue pengen Kevlarin, cuman itu gue baru potong spakbor. Itu pun gara-gara potong spakbor motor jatuh. Diangkat. Sama temen gue. Gue lagi riding, motor gue dibawa sama dia, diwheelingin. Gue bilang, itu motor hati-hati rem belakangnya udah habis. Gue Udah bilang, habis, tetep aja diangkat sama dia, diangkat. Nggak bisa rem belakang, udah slow. Jatuh. Itu akhirnya gue ganti Mika juga. Spakbor gue mau ganti baru. Oh, berarti lu Mika lu inden juga? Iya, Berarti? enggak. Itu Mika gue ganti smoke. Oh. Itu ganti smoke. Nah, ini juga berarti ini motor juga aslinya warnanya hitam. Iya sih, ori. Aslinya warna hitam. Oh, berarti ya nggak melenceng Nggak melenceng, nggak iya. melenceng dari awal. Sorry guys, gue kurang suka melenceng dari STNK. Nah, terus juga nih ada yang hilang nih. Kenapa tuh tutup bensin kok nggak ada? Maksudnya Cover tutup bensin. tangki bensin ya. Itu udah di Kevlar sebenarnya pas gue terus? bongkar bodi turun mesin. Pas nyopot gue agak kasar gitu, patah ya. Udah deh copot lagi deh. Ada-ada aja. Ada aja nih motor beneran dah. Capek gue, capek. Tapi lu punya sebutan nggak sih untuk nih motor? Namanya Michelle kalau sekarang. Michelle. Nah. Wih, keren banget kayak tim Tamiya tuh. Gue pernah ngeliat tim Michelle dari tim Tamiya. Odin kalau nggak salah tuh, asik. Iya bener. Iya kan, tim Odin kan. Tapi emang sekarang rata-rata anak sekarang tuh motor punya nama panggilan. Iya. Kalau gue punya nama panggilan motor gue Mio. Apa tuh? Mio sampah. Mio sampah. Mio Kok dipanggil sampah kenapa tuh? Ayo kalau lu mau tahu ya itu kayak kalau gue bahas sih panjang banget sih. Gue bahas panjang banget. Itu gue beli murah banget dan semuanya nggak bisa dipakai. Lah, terus lu kenapa lu beli motor itu? Ya gue beli karena ya udah anggap gue udah beli, mau gue apain lagi kalau nggak gue terusin. Kan gitu. Iya, bener nggak salah. Tapi kan itu kalau gue bahas masih panjang kan. Panjang. Mungkin Nanti lagi lain di kali, lain kali. episode selanjutnya kali ya. Bener kan, Mas? Lain kali. Iya. Boleh. Nah, Mas Dimas, sebelum kita masuk ke segmen mesin nih ya, Nah. itu gue ada yang penasaran nih di lampu lu nih. Oh, lampunya. Ini Boleh nggak lampunya. sih gue coba ya? Coba Nyalain ya. coba nyalain. Coba gue nyalain. Nah, kan bener aja. Jadi ini apa nih sebutan ini lampu nih? Ini kalau orang-orang bilang sih alis ya. Alis, Terus yang merahnya itu devil eye. devil eye, jadi mata setan, Mata setan. mata iblis lah ya. Nggak ngerti gue kenapa Tapi dipanggil ini devil kayaknya eye. kalau malam oke banget sih Iya. kalau udah nyala. Itu sampai gue pasangin saklar. Lalu bikin itu ke tukang lampu dan lu habis berapa tuh? Enggak. Itu gua alis beli online dari Bali Oh, lu beli order. online? Iya. Lu masang sendiri? Enggak, gua masangnya di sini. Di
Di dekat sini Mencong ada. Oh, dekat sini, dekat sini. Soalnya gue kalau masang-masang di sini gue kurang suka orang-orang kan ini kan NMAX yang baru kan ada kayak alisnya gitu Iya, loh. ada juga alisnya. Orang-orang pasang alis di atasnya. Gue kayak ngeliat kayak kurang serk aja gitu. Jadi lu taruh listnya di tengah. Di dalamnya. Nah, Oh, di itu dalam. di dalamnya di tengah itu gue dapatnya dari Bali. Ya udah deh gue beli di sana itu sekitar 300 sama list barunya. 300, dia bilangnya 100 udah. Pasang Pasang 400 berarti ya. sama ongkos masang 50 Ah. udah. Jadi kalau emang sih ya motor-motor sekarang tuh rata-rata emang udah LED semua ya. Iya. Soalnya buat nambah manis look juga Iya. kan. Racunnya ada aja sih kalau kata Racunnya gue. ada aja. Emang, tapi emang otomotif juga never ending story memang. Iya emang. Sama kayak Motomedia, asik. Jadi Motomedia, keren aja. Motomedia. Emang promosi terus. Ini kita langsung ke mesin nih, Mas. Ah, boleh. Mesin lu kan nih standar porting. Iya, standar Standar porting. Nah, terus kalau lu standar porting gini, untuk lu kan semi daily kan? Semi daily. Kenapa nggak lu coba buat bore up gitu? Naik piston gede kayak yang pada layaknya orang-orang 60 gitu iya, segala macam ya. 60, 63 sampai 66, bahkan sampai ukuran sampai 80 ada kali ya. Iya. Iya, ada. Jadi awalnya nih motor pas pertama beli dari dealer gue kayak ngerasa kayak kurang. Awalnya upgrade kirian. Upgrade kirian tuh sampai 6 bulan deh. 6 bulan masuk bengkel gue cari teman gue ada yang bagus, akhirnya gue masuk 6 bulan. Enak, tapi habis itu kayak kurang mulu pas riding tuh kok ketinggalan motor gue ketinggalan iya. Ada aja racunnya deh. Habis itu gue mau lah naik spek, standar porting. Porting. Iya, abis itu gue dapet nih. Terus gue mikirnya gue nggak mau borap. Orang-orang pas gue sebelum mau borap bilang sama gue, dia bilang, lu kenapa nggak naik pala 6 kayak sekalian naikin dikit aja gitu. Gue mikir ya, orang-orang yang naik pala 6 rata-rata ada aja rewel gitu mas. Iya, pasti Iya, memang kendalanya ada aja ya. ada aja. Pasti. Tapi Entah. nih lu masih pakai part-part standarnya. Part standar semua. Misalkan kayak lu pakai TB, lu TB masih standar. TB standar, Injektornya injektor standar, blok standar, share standar, tapi dimodif. standar tapi dimodif. Headnya juga standar. Standar. Iya. Cuma ya karena udah porting aja itu Iya. ya. Nah, itu kalau untuk ke kirian nih. Kirian lu juga udah modif kan pasti. Kirian udah modif. Ya kan nggak mungkin lah ya kalau Nggak mungkin lah. cuma porting doang tapi nggak didukung sama kirian Iya. ya sama aja bohong, kayak rasanya cuma perbedaannya cuma naik 5% aja. Iya. Kalau kata mekanik gue bilang motor tuh kuncinya satu di kirian, udah memang di CVT. Ya, tapi gua akuin kok emang kalau Matic itu nggak jauh-jauh pasti dari kirian. Iya. Kalau Matic emang dari kirian Iya. sih. Kirian ya kalau ya gini kita bahasnya kalau misalnya kayak ke Matic itu sama kayak bebek sebenarnya. Iya. Cuma kalau bebek kan yang menonjolnya itu kan misalnya ada di gear Iya, sama gear. rasio kan. Rasionya tapi kan kalau di motor manual kan di dalam mesin. Iya. Ribet. Turun mesin dulu. Nah, terus juga lebih banyak makan kos lebih Iya, kosnya lebih banyak banget banyak sih. gitu. Jadi Masa- menurut gua lu udah paling bener lu punya NMAX. Gokil sih. Iya, benar. Serius. Dan ini gua akuin ya, coy. Ini kenapa gua bisa datengin Mas Dimas ke sini? Awal itu pas gua lihat, gua stalking di Instagram kan. Gua lihat terus kayak di explore lah gitu ya. Gua lihat, ih oke banget nih motor. Jadi gua anggap kayak wah anjir nih kayak pantes nih gua review nih ya. Dan kebetulan emang Mas Dimasnya juga bisa, ya udahlah akhirnya kita ketemu bener kan. Iya. Sebelumnya juga kita ada DM-an bukan kan? Iya. Gua agak bingung juga sih sebenarnya kok tahu dipanggil di telepon ya kan. Tahu mendadak wah Iya. kenapa nih di telepon ya sama Pak Haji kan. Katanya, oh ya udah deh datangin motornya mau di review segala macam. Oh ya udah siap dia bilang. Atur jadwal. Tapi ya gua tapi juga nggak expect kalau motor lu tuh awalnya ada si reliknya gini loh hologramnya. Oh iya, karena di foto Karena gua di foto pas gua lihat ya cuma hitam. hitam iya. Iya. Tapi pas gua tegesin tadi pas lu datang, wih, ada si relik hologramnya gini gokil gitu. Emang jarang kok, di sini masih yang gua lihat masih jarang yang pakai gini mungkin ada. Hologram jarang. Iya ada, cuma tapi jarang gitu. Nah terus nih Mas, kedepannya nih motor lu mau lu konsep kayak gimana lagi? Atau mungkin ada yang mau lu rubah dari apanya nih? Gua mau rubah, gua lagi bingung sih mas sebenarnya. Gua pengen kayak radiator depan atau enggak gitu. Lagi mikir aja mas, lagi mikir belum pasti apa enggak. Terus nih kan mesin cepet panas kadang ya. Iya. Gue pengen bolongin body apa enggak gitu. Oh, Biar gitu. tapi soalnya gue pengen banget motor tuh kayak full body. Tapi gimana caranya mesin dibawa nggak overheat lah, nggak rewel, dah Aman itu lah aja gitu aman ya, dibawa. kayak bawaan standar pabriknya Iya. gitu. Tapi lu kalau misalkan tadi kan lu bilang mau lu pakein
radiator nih depan, Iya. tambahan lah eksternal gitu. Extend. Nggak extend sih, dipindah jatuhnya. dipindah? Dipindah. Yang ini Berarti- dicopot, ini kelihatan spool, Heeh. yang ini radiator Oh, depan. Pengennya begitu. gitu. Jadi kan pas lu jalan, angin langsung kena radiator terus. Heeh. Gitu maksud gua. Gitu. Nah, lalu kalau lu taruh di depan, otomatis kan kayak orang pasti pertama ngeliat pandangan pertamanya kayak, wih gila nih orang radiatornya di depan nih. Nah, terus lu apa bakalan terus mempertahankan dengan spek motor lu nih, mesin lu Hah? dengan yang kayak gitu ketika lu pas sudah radiator di depan, atau lu mau nambahin speknya nih? Jadi misalkan kayak lu bore up lagi nih. Kayaknya kalau untuk spek naik kepala 6 gitu, enggak deh beneran. Enggak? Cost-nya too much mas, beneran deh. Too Bukan much, nggak sanggup ya, too gua much. mikir kayak, enggak lah, gua mau ngebut-ngebut kemana sih? Iya. Tapi kadang-kadang suka kesel gitu pas Iya. gue ener gitu ya. Kenapa motor gua ketinggalan? Iya, gitu gua kan? pas gue lagi ener nih, wih udah di depan, toto disuntik terus gitu. Wah, kesel banget gue. Pas gue tanya, speknya 63, oh ya udah dah. Tapi ya udah dah, kata gua sempet keracunan, gua apa 63 gitu. Gua Tapi total-totalin. emang dilemanya main motor tuh kayak gitu. Iya. Nggak akan ada habisnya. Iya, gue mikir-mikir, gue kayaknya pala 6 nggak bakal abis. Ntar gue pala 6 kestuntik juga bakalan naik terus Naik sampai lagi. 70 gitu. Aduh, nggak ada. Di atas langit masih ada langit. Iya, di atas langit masih ada langit. ada apa galaksi di atas Iya. galaksi nggak tahu udah tuh. Sekarang misalkan gue bikin nih, misalkan gue bener-bener getel pengen kenceng gitu Matic 70, misalkan Iya, ya. nah. Terus lu lagi NR, ketemunya H2, 250 cc, lu dibalap. Lu mau bikin 2 silinder gitu Matic kan nggak mungkin ya kan? Nah, lu juga nge-compare nggak tanggung-tanggung ketemunya H2. Kan berbicara. Jadi kayak ini nih, replika motor lu. salah. Cuma kan kita berbicara di jalanan, Iya, Mas. benar. Berbicara di jalanan ketemu motor apa aja. Tapi gitu. thanksin juga pasti kan. Iya, Thanksin makanya banget pasti. gue daripada abis buat borap, mendingan gue ngambil motor lagi ya kan. Iya. Lu udah ngebut-ngebut ya kan, lu bener-bener nunduk H2 dengan enaknya lewat deh. Dadah gitu. Mas Wahyu ntar lewat dadah gitu. Wahyu Kandacong. Iya, tetap Mas Wahyu lewat kan gitu. Waduh. Lewat. Lu ngapain gitu. Lu ngapain? Oke. Aduh, lucu banget sih emang kalau. Nah, Mas, ini kan tadi udah gue tanya semua nih. Dari ujungnya motor belakang sampai ujung ke depan udah gue Iya. tanya. Nah, ini kalau secara keseluruhan nih, kira-kira lu habis berapa sih untuk ngeluarin budget untuk motor lu ini? Semuanya ya. Kalau dari look sampai mesin kayaknya 15 ke atas mah ada, Mas. 15 juta. Iya, ke atas. Nih, kan 15 juta nih ya. Misalkan untuk dari mesinnya aja kira-kira berapa gitu. Sebenarnya mesinnya ini terhitung banyak karena gue dari standar kirian, standar porting 2 kali. Dua kali. Soalnya kan yang satu gue kurang puas jadi gue pindah bengkel. Oh, pindah bengkel. Terus belum lagi bikin beli head baru, blok Head baru. Oh, Iya. berarti lu tuh udah pernah ganti head? Iya, ini ganti head. Ini head baru. Ganti head yang ke berapa? Satu. Ini pertama kali ganti Pertama head. kalinya head. Ah. Berarti yang sebelumnya udah ada apa dijual? Udah ada gue jual. Oh, Nah, gitu. Ini kirian aja puli gue total dari awal beli ya 4-5 kali ganti. 4 sampai 5 kali ganti ngeriset. Iya, ngeriset kirian. Di bengkel yang sama. Enggak, jadi gue 3 kali pindah bengkel. Oke gitu. Pertama ada deket, yang kedua di dekat daerah Jaksel deh pokoknya. Ah, Nah ini yang ketiga jauh di Bekasi mainnya. Oh gitu. Di viral motor gua. Oh, di Bekasi. Iya di mana? Bekasi. Dia Pondok Gede. Pondok Gede. Ah. Lu butuh effort banget dong lu ke sana. Iya, soalnya gue liat-liat, gue tertariknya apa ya? Ini orang bikin motor kayaknya enak nih dari spek tanda kirian, tanda porting, 63 bebas. Itu motor dia bener-bener masuk di gua gitu. Terus gue tanya-tanya, gue konsul ke dia, budgetnya masuk. Ya udah, gue akhirnya kesana deh. Oh, nggak masalah tuh ya, walaupun jauh juga. Gua ya walaupun jauh nggak apa-apa deh mas, yang penting gua puas. Lu mau tau nggak nih motor pas mau naik ke sana Hah? 4 bulan mati, nggak 4 bulan bergerak, mati? 4 bulan mati, nggak ada head, nggak ada blok. Oh berarti ini motor mati. Sebelumnya Posisi mati. sebelumnya 4 mati bulan. 4 bulan dari bulan November. Itu kenapa? Maksudnya lu motor mati apa karena emang udah hopeless pengen? Satu, gue capek. Kedua, gue butuh istirahat. Iya, Ketiga, gue inden barang-barangnya karena Mas PB-nya minta barang standar semua. Keempat ya budget. Asli sih, tapi ya pokoknya kalkulasinya lu habis sekitar 15 jutaan lah ya. 15 juta lebih lah. Nggak tahu udah berapa tuh. Segitu. Sebenarnya sih kalau menurut gua kayaknya lebih ya. Lebih, kayak menurut lu lebih deh. Kayak buat di bubut-bubutnya itu pasti. Yang kecil-kecil gitu ya nggak kelihatan kan? Enggak, itu gue terima jadi sama dia. Oh gitu. Ah.
gua bayar sekian, Oh, lu paket gitu ya, Nah, paketan. gua konsulnya sama Mas Feby, Mas, gua mau bikin spek ini. Gua mau bikin semi daily. Tapi kadang-kadang iseng buat balap juga. Gua bilang, "Oh ya udah. Lu bayar gua pas itu dikasih 3.500. 3.000 udah mesin sama kirian, tapi belum sama Ecu. Ecu sama Dyno gue sendiri. Jadi total ya 5.000. Berarti 20-an dong. Kayaknya makanya 20-an. Pusing, 20 Pusing juta beneran. ya. Lu udah DP mobil udah bisa lu. Gue sampai nggak inget lu gue mau di berapa. Padahal tadi gue ngomong kan, gue kayaknya harus beli motor lagi kalau mau yang lain. Cuman ya udahlah, udah terlanjur. Nah, Mas Dimas, boleh nggak sih ini motor gue nyalain? Oh iya, coba Hidup. selain aja, silakan. Ini mau gue hidupin apa lu hidupin? Nggak apa-apa, hidupin aja, gue bantuin. Gua nggak Ini ngerti. nggak ada standar dua. Oh yaudah. Ayo lu aja deh. Nggak ada standar dua masalahnya. Gak ada standar 2-nya. Oh iya. Nggak ada ya. standar dua. Lu punya alasan sih ya, kenapa lu coba standar 2 ya? Apa tuh ya? Tapi emang ini lu bikin ini ya, model tembak. Ada model nembaknya. Tapi masih Jiro gokil banget ya, suaranya Parah. gatel. Ini garing banget. Oh, ini bensin lu pakai turbo? Dia pakai turbo. Oke sih. Oke sih Mas. Udah cukup gokil sih emang. Motor lo gokil, standar porting rasa 63 kayaknya. Aduh enggak, banyak yang ngomong begitu sih sumpah. Iya Banyak sih. yang ngomong begitu. Gokil. Suaranya apa? Blar. Belar banget emang. Tapi kayaknya sih larinya enak banget nih. Mungkin nanti kita kalau misalkan di video selanjutnya gue bakal coba motor lo. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget, boleh. Enggak apa-apa. Mantap. Oh ya nih Mas, gue juga ada oleh-oleh nih dari Bapak Haji nih. Oh iya, apa tuh? Kopi nih. Tapi nanti kalau untuk merchandise kaosnya, aparelnya nanti gue nyusul. Wih, thank you. Woi, Ale sama Bamsko tolong. Siap. Ini ada topi dari Shijiro. Oh iya, thank you Ini nih. juga nih nanti buat temennya nih Mas. Oh iya. Partnernya nanti kalau buat ini. Thank you ya Pak Haji ya, sama si Jiro tim nih. Makasih banget udah ngasih oleh-oleh. Sama Nah. ngundang gua ke sini. Jadi kita udah mulai di penghujung acara. Paling segitu dulu keseruan gua hari ini sama Mas Dimas Iya. ngebahas review motornya dari look sampai ke mesinnya. Tunggu video gue selanjutnya yang pasti bakal lebih. Sorry Mas. Nggak bisa Sorry, anteng terlalu dia. bersemangat, Bersemangat banget ya. Pokoknya oke guys, tunggu video gue selanjutnya ya di Motomedia. Never ending story pokoknya. Terima kasih. Thank you Mas. Thank you. Let's go, let's go!